Oke, adik-adik semuanya, kita sekarang berada di lapangan BSIP tadi. Nanti akan dipandu oleh Bapak Dede Munawar SP. Kepada beliau kami silakan. Baik, terima kasih Bu Lia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak, Ibu Bapak, serta adik-adik semua. Saya kira tadi mungkin sudah banyak ya diterangkan saat di ruangan. Nah, kini mungkin kita saatnya melihat langsung pertanaman padi seperti apa. Tapi sebelumnya nih, sudah tahu semua tanaman padi? Barangkali ada yang belum tahu nih, ya. Karena ada ini jurusannya memang ada pertanian atau nggak ada ya? Oh, tapi bagus juga Pak. Bukan apa saya nanya seperti tadi karena kemarin SMA dari Jakarta ya, ternyata baru tahu oh tanaman padi seperti ini. Padahal dia siang malam makannya nasi. Baik, mungkin keburu panas ya kita langsung saja melihat langsung ke lapangan. Yuk, banget. Atas Impari ya, Impari ini varietas kebetulan pas kita di sini yang pertama ini Impari 51. Jadi pada saat ini dulu mungkin BB Padi, sekarang BSIP. Kalau dulu nama padi itu berdasarkan sungai ya. Mungkin ada yang orang tuanya petani tanam padi dulu kan Cisadane, Pak Ciliwung, jadi nama-nama sungai. Sekarang ini lebih lebih mungkin lebih mudah semuanya Impari tetapi ada nomornya Impari Inbrida Padi Irigasi, nah itu dari singkatan. Kemudian ada juga Inpara, berarti itu padi rawa. Nah yang ini adalah Impari 51, ini tampilannya sangat bagus. Tentunya adik-adik tampilan pertanaman padi ini setiap varietas berbeda-beda ya, dari segi rasa, kemudian juga beradaptasi pada suatu lingkungan tentu berbeda-beda ya, antara mungkin di Jawa Barat dengan di luar Jawa tentu responnya terhadap tampilan pertanaman akan berbeda. Nah ini adalah pertanaman padi stadianya sudah keluar malai seperti ini. Jadi ini stadia berbunga ya, supaya minimal adik-adik mungkin tidak terlalu awam ya tentang tanaman padi. Kemudian selanjutnya juga ada Impari 52. Nah, di sini berbagai macam varietas, kemudian model tanam ya. Model tanam pun berbeda. Ini berapa rumpun nih? Ada bisa antar antar ini legowo nih. Lego berapa nih? Ada yang tahu nggak nih? Nah, ini adalah Lego 4. Jadi 4 baris. Nah, itu kan ada jarak nih antar barisan ya. Antar barisan. Ini disebut Lego 4. Itu dengan sistem tanam Lego 4. Banyak juga kemudahan untuk para petani melakukan penyemprotan, kemudian pemupukan. Karena secara umum sistem tanam itu yang biasa petani lakukan yaitu dengan jarak tanam 25 cm kali 25 cm. Mungkin nanti adik-adik ada yang orang tuanya petani, ada banyak. Nah, nanti bisa adik-adik lebih jelas lagi ke para orang tuanya, bisa ditanya sistem tanam padi. Yang ada yaitu sistem tegel, ya, yang jarak tanamnya antara 25 kali 25 cm. Jadi kalau 1 hektar 10.000 meter persegi harus 160.000 rumpun. Nah, yang ini adalah Legowo 4 ya. Ada beberapa Legowo 2 dan 4 ya, kebetulan yang sekarang di hadapan kita ini adalah Legowo 4. Jadi 4 baris. Kemudian di tengahnya pas label itu kan kosong. 4 baris lagi kosong. Nah, ini adalah jajar Legowo yaitu Legowo 4. Jadi stadia tanamannya itu ini berbunga ya. Ini kalau ada yang melihat oh tanaman seperti ini berarti oh ini baru berbunga. Kemudian bergeser ke sebelah sana, mungkin di sana ada model tanam yang berbeda lagi. Nah,
Inpari 52. Jadi Padi sekarang BSIP ya terus menciptakan atau itu cukup lama dan juga tentunya Inpari 52 ya kalau sudah ada namanya seperti ini Pak display berarti sudah dilepas. Kemudian karena panas mungkin agak ini aja ya. Bunting Pak, tadi berarti umurnya mungkin agak panjang. Lebih panjang. Ya, kayaknya lebih panjang karena tanamnya saya yakin ini pasti sama Pak. Mungkin harus tahan penggerek, tapi sakit varietas yang tahan terhadap penggerek batang padi. Kemudian ada tahan penyakit seperti blast atau kresek sangat banyak di kami Pak. Jadi kalau mungkin nanti lebih jelasnya bisa Bapak atau adik-adik juga mencari deskripsinya ya, buku deskripsinya mungkin nanti di Ibu Dia bisa dilihat langsung ketahanan terhadap warna coklat BTP 12. Nah, kalau ini memang bukan untuk benih Pak, ini hanya display saja karena varietasnya ini kan sudah jadi Pak. Beda dengan mungkin ketika galur betul harus ada isolasi jarak, bahkan kalau bersamaan mungkin pakai penghalang. Jadi hanya untuk menampilkan saja nanti kan kalau ada, nah jadi kalau Bapak ingin melihat bisa juga di rumah kasar. Ini kami dipelihara kemudian untuk pengujian ketahanan varietas Pak. Jadi varietas-varietas yang di sini disebar dulu sebelum ke petani, sebelum dilepas itu diuji dulu ketahanannya terhadap pohon coklat karena itu wajib Pak, wajib diuji dulu. Nah, kemudian ada varietas Inpara 11. Nah, ini sama Pak, masih untuk padi rawa. Nah, ini yang paling tahan terhadap warna coklat Inpari 13. Tetapi memang karena kalau di beberapa daerah karena panennya masih manual, memang Inpari 13 ini agak liat Pak kalau digebot. Kan digebot, lihat dulu sempat booming hanya sebentar, mungkin karena banyak lagi ciptaan dari kami yang lebih bagus Pak. Betul. Ya. Betul Pak. Karena setiap daerah pun kan berbeda Pak. Ini cocoknya di Sumatera padi apa? Ini padi apa? Nutrijing sudah mengenal Pak. Varietas ya, Impari Nutrijing itu banyak kok manfaatnya, terutama mungkin untuk ibu hamil. Jadi supaya tidak stunting, kan booming Pak stunting itu. Betul. Jadi supaya kita tidak pendek ya mungkin. Soalnya waktu zaman Budia belum ada Nutrijing. Bukan. Nah itu sangat bagus Pak untuk kesehatan itu Nutrijing. Ya. Kemudian mungkin yang sebelah sini Pak ini karena percobaan sehingga dibentuk plot-plot kecil Pak. Betul supaya terarah. Nah seperti itu. Kemudian kalau yang sebelah sana saya kira adik-adik sudah tahu ya kalau yang saya panen menggunakan power tracer Pak. Beda dengan combine. Itulah panen dengan menggunakan power tracer. Jadi andaikan mungkin di tempat Bapak banyak warna coklat atau ada varietas lokal bisa diuji di tempat kami. Ini kemarin tuh akhir tahun kemarin ya penggerek batang padi Pak. Di patok busi ya hampir sebagian besar petani itu kena penggerek ya. Penggerek batang padi. Kalau ada yang tahan ada nggak untuk penggerek batang? Untuk saat ini memang belum ada varietas yang memang tahan terhadap penggerek batang padi. Kalau sama warna coklat, blast ada. Tapi sekarang udah kelihatan ya. Kalau ngambil yang dari 1 hektar itu kadang hanya nyampe sekitar 4 ton. Ada lampu perangkap Pak? Enggak. Oh, coba mungkin bisa Pak tempat Bapak seperti kami ada lampu perangkap. Sebelah mana lampu perangkap ya? Lampu perangkap sebenarnya dari lampu rumah Pak di kami itu dipasang Pak, bisa Pak. Jadi nanti dipasang lampu perangkap untuk mempercepat mendeteksi datangnya penggerek batang padi itu kupu-kupunya. Sebetulnya kupu-kupunya itu pada dalam 5 hari pun mati Pak, hanya dia bertelur Pak, satu telur 150 ulat. Ya. Nah, harusnya memang para petani minimal saat persemaian diambil saja sih Pak, dipetik ya sama daunnya bisa untuk pengendaliannya. Memang agak sulit juga sih
harus manual ya. Betul, harus manual dan dilakukan pengamatan memang lebih sering, Pak. Karena di kami ini pemantauan seminggu sekali itu wajib, Pak. Makanya kemarin sempat banyak orang, alhamdulillah padinya terselamatkan juga nih, kondisi tampilannya cukup bagus. Nah, seperti itu, Pak. Ada yang lain silakan. Silakan mungkin adik-adik barangkali pertanyaan untuk orang tuanya atau pesan dari orang tuanya tentang padi. Nah, jadi pada intinya adik-adik bahwa padi itu merupakan tanaman pokok ya, tanaman pokok utama untuk bangsa Indonesia, bahkan di sebagian di seluruh dunia pun menjadi makanan pokok. Jadi para mungkin adik-adik yang orang tuanya petani sebetulnya itu pahlawan pertanian. Kita jadi harus wajib menghormati para petani ya. Bagaimana coba andaikan para petani tidak mau tanam padi, mau makan apa kita? Nah, jadi kita harus menghormati para petani ya. Jadi sekarang mau sini saja terakhir. Oh, cukup. Dia mau mana? Mau kemana? Di rumah kaca. Boleh. Ya silakan adik-adik yuk. Kita sambil mungkin di sini panas ya. Jadi melihat hama yang dipelihara ya, di sini hama juga dipelihara nih. Hama padi ya. Beliau nggak kebrin. Kalau kebrin nggak bakalan itu. Iya, iya. Ya, Lipi. Saya juga yang